Oke, halo teman-teman. Sebelumnya aku mau cek dulu ya, kira-kira suaraku udah terdengar belum dengan jelas belum ya teman-teman? Dengar oke, karena udah jelas mungkin Kak Oji juga udah hadir pada malam hari ini. Langsung aja ya kita mulai Tabula Talks pada malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman Tabula. Wah, senang banget nih aku bisa ketemu lagi sama teman-teman Tabula ya. Teman-teman Tabula tetap nggak kalah keren dong, tetap siap pada malam hari ini buat ngikutin Tabula Talks-nya. Keren banget. Tentunya malam hari ini teman-teman udah tahu dong kita bakalan bahas tentang apa ya. Kira-kira pasti teman-teman udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan belum nih? Apa yang pengen didiskusikan sama narasumber nantinya? Oke, nanti jadi pada malam hari ini teman-teman kita akan bahas mengenai kecemasan akan masa depan. Wah, menarik banget ya tentunya topiknya. Dan pastinya tadi aku juga udah lihat perkenalan teman-teman banyak nih yang pernah mengalami rasa cemas akan masa depan. Ada yang cemas soal mau jadi apa ketika dewasa, cemas tentang jodohnya, pekerjaannya, dan sebagainya. Ternyata banyak ya, dari kita pasti pernah merasakan cemas akan masa depan. Dan terkadang ketika kita tidak bisa mengaturnya itu juga bisa mengganggu mungkin kehidupan kita selanjutnya. Nah, di sini Tabula Talks bakal ngediskusi ini, kita bakal sharing bareng sama narasumber kita tentang gimana sih cara ngatasin cemas akan masa depan. Jadi teman-teman yang tertarik dan juga udah antusias banget nih, harus tetap ikutan ya Tabula Talks hingga selesai nanti. Jadi di sini aku Dia dan aku yang bakal temenin teman-teman selama 1 jam ke depan buat sharing sama-sama, belajar bareng sama narasumber kita yang keren banget pokoknya. Mungkin aku mau kenalin dulu narasumber kita pada malam hari ini. Jadi beliau adalah Kak Fauzi Budi Prasetyo SPSI, dan Kak Oji ini merupakan konselor dan juga praktisi kesehatan mental. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang udah mau siap-siap sharing, siap-siap bercerita, bertanya-tanya ke Kak Oji boleh banget ya. Disiapkan dirinya, disiapkan catatannya, poin-poinnya nih langsung di keep buat ditanyain ke Kak Oji. Mungkin sebelum itu aku mau sapa dulu Kak Oji ya. Halo Kak Oji. Halo Kak Dia, suaraku kedengeran kan ya? Oke Kak, udah jelas Kak suaranya. Mungkin gimana nih, aku mau tanya-tanya dulu kabarnya Kak Oji pada malam hari ini Kak. Oke, kabar aku pada malam hari ini gimana ya rasanya? Jujur aku ini baru pertama kali jadi pembicara di Tabula Talks, jadi ada rasa deg-degan juga ya rasanya. Kalau Kak Dia Oke gimana nih Kak. kabarnya? Oke, dari aku alhamdulillah aman sih Kak. Mungkin ini sama-sama deg-degan kita ya Kak ya, walaupun aku udah beberapa kali tetap ini kayak vibes deg-degannya nggak bisa hilang gitu ya Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin Kak Oji udah semangat nih kayak udah buat ngisi Tabula Talks pada malam hari ini. Iya, iya. Oke, mungkin karena Kak Oji juga udah semangat, teman-teman juga udah mungkin kayak udah antusias banget mengikuti Tabula Talks-nya. Dan mungkin sebelum kita beranjak nih Kak, lebih dalam lagi ke Tabula Talks-nya, mungkin ada pepatah bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Kak ya. Mungkin aku mau Kak Oji share dikit nih Kak tentang latar belakang pendidikan ataupun latar belakang konselingnya Kak Oji nih, biar teman-teman juga tahu nih Kak. Mungkin gitu Kak. Oke, boleh banget. Oke, halo teman Tabula, kenalin aku Fauzi, nama lengkap aku Fauzi Budi Prasetyo. Teman Tabula di sini bisa panggil aku Fauzi atau Oji. Kemudian aku dari tahun 2017 sampai 2021 kemarin belajar di Universitas Negeri Jakarta dan kebetulan ambil jurusan psikologi. Nah, terus seperti yang udah Kak Dia bilang, kalau aku di Tabula ini jadi salah satu konselor Tabula. Jadi Tabula di sini menyediakan layanan konsultasi online baik oleh psikolog atau konselor, dan kebetulan aku di sini jadi salah satu konselornya. Mungkin kalau dari aku perkenalannya segitu aja kali ya. Kak Dia mau gantian memperkenalkan diri juga mungkin? Oke Kak, mungkin aku perkenalan tadi udah di awal ya Kak ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin aku juga sama-sama dari psikologi nih Kak ya, sama mungkin mau belajar juga dari Kak Oji tentang Oh, gimana kita sih. sesama psikologi berarti ya. Iya Kak, jadi tapi aku masih mahasiswa baru ya Kak ya, jadi aku mungkin mau, aduh kayaknya mau belajar-belajar lebih nih Kak Oji juga. Mungkin teman-teman juga nanti mau belajar bareng-bareng sama Kak Oji juga boleh banget nih ya. Pokoknya diikutin terus tabelanya sampai selesai. Oke, mungkin karena udah
kayak teman-teman juga nggak sabar ya, Kak. Mungkin kita langsung aja ke sesi sharing-nya ya, Kak. Kak Oji udah siap belum nih, Kak, untuk sharing ke teman-teman? Oke, insya Allah udah siap. Oke, karena Kak Oji udah siap, udah semangat, langsung aja aku serahin waktunya ke Kak Oji. Oke, makasih banyak Kak Dia atas, sambutannya lah ya aku bilang. Eee, tapi sebelumnya mungkin pertama-tama aku mau menyampaikan dulu ya, bahwa nanti, kecemasan yang akan aku bahas di sini itu bukan anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang memang perlu penanganan profesional. Jadi kecemasan yang aku mau bahas di sini itu lebih kepada kecemasan umum yang emang sering dirasakan oleh setiap orang gitu. Kemudian aku juga mau bilang, apa ya, jangan berekspektasi lebih juga terhadap aku. Jadi, mungkin kalau teman tabula niatnya ini di sini mau mengatasi kecemasannya sehingga selesai dari sini bisa terbebaskan dari rasa kecemasannya, eee, aku nggak bisa menjamin itu gitu. Karena aku sendiri sebenarnya adalah orang yang suka mencemaskan masa depan juga gitu. Bahkan sampai sekarang aku juga masih struggle dengan masa depanku. Tapi sebenarnya juga yang jadi pertanyaan itu adalah, apakah mencemaskan masa depan itu adalah hal yang melulu negatif sehingga harus dihindari? Nah, maka dari itu pada malam hari ini aku pengen nih sharing terkait pengalaman aku menghadapi kecemasan yang udah aku lewatin. Nah, sehingga diharapkan juga sharing aku nanti bisa jadi bahan refleksi sebagai, apa ya, gambaran kita lah untuk menghadapi kecemasan kita terhadap masa depan. Oke, mungkin oh ya, aku waktu hari Rabu kemarin aku tuh sempat lihat kalau Minbul Tabula tuh ngadain polling, di IG story terkait kecemasan. Eee, ada yang ikutan nggak ya kemarin? Kemarin tuh terakhir aku lihat, itu ada sekitar 90%-an orang yang merasa cemas akan masa depan. Bener nggak sih Minbul? Ada Minbul nggak di sini? Mungkin atau Kak Dia kemarin ikutan polling-nya juga nggak? Atau teman Tabula di sini mungkin ada yang ikutan polling-nya juga? Oke, kalau dari aku kemarin sempat lihat sih, Kak. Kayaknya aku sempat ngikut, aku lupa-lupa ingat juga nih kayaknya. Mungkin ini Minbul Tabula dan teman-teman ada yang pernah mengikuti nggak nih ya? Ikut polling di Instagramnya Tabula. Iya, jadi kemarin tuh Tabula sempat polling gitu, siapa sih yang merasa cemas akan masa depan, terus, ternyata pas aku lihat tuh terakhir sih di polling-nya itu kalau nggak salah ada sekitar 96% orang yang merasakan kecemasan akan masa depan gitu. Jadi, sebenarnya dari polling tersebut kita juga bisa lihat ya bahwa rasa cemas itu tuh sebenarnya emang wajar gitu dirasakan oleh semua orang. Karena emang sebenarnya tuh, apa ya, semua emosi termasuk rasa cemas itu emang, perasaan yang valid gitu dan bahkan semua emosi sebenarnya memiliki manfaatnya masing-masing. Ada pesan yang ingin disampaikan sehingga apabila kita dapat memahami pesan tersebut dan dapat mengelolanya dengan tepat, maka pesan tersebut akan berhasil menyampaikan isinya dengan baik. Nah, tapi juga sebaliknya nih, kalau misalkan kita tidak bisa mengelola rasa ini dengan tepat, maka, atau menjadi perasaan kecemasan yang berlebihan tentu ini juga nggak baik gitu. Jadi sehingga yang menjadi poinnya adalah bagaimana kita dapat mengelola kecemasan tersebut dengan baik dan memanfaatkannya secara optimal, gitu. Nah mungkin ini benar poinnya. Jadi kan banyak banget yang 96%, jadi, tenanglah teman Tabula tidak sendiri gitu, karena emang banyak yang mengalami kecemasan. Nah oke, mungkin aku sekarang mau cerita ya, pengalaman aku menghadapi kecemasan aku. Jujur sebenarnya aku banyak banget gitu, pengalaman aku terkait kecemasan. Nah di antaranya itu, waktu aku masih SMA ya, mau naik kelas 12, aku itu takut banget nggak bisa menghadapi ujian-ujian gitu. Lebih spesifik, waktu itu yang benar-benar aku takutin tuh, apa ya, nggak bisa ngadepin ujian nasional matematika. Karena jujur selama aku kelas 10 dan kelas 11 itu tuh aku nggak tahu gitu nggak tahu terkait materi yang diajarin gitu. Karena kerjaan aku juga saat itu emang remet terus gitu dan ini sebenarnya wajar kenapa aku takut banget ngadepin ujian karena ya itu tadi aku kelas 10, 11 ngerasa nggak ngerti apa yang dipelajarin gitu. Dan aku tuh cemas tuh sebenarnya bukan takut dapat nilai jelek lagi sebenarnya, tapi aku takut nggak bisa jawab even hanya satu soal aja gitu, karena emang jujur nggak ngerti itu sama apa yang dipelajarin gitu. Aku, waktu itu sampai mikir juga, gimana ya caranya biar bisa dapat nilai ujian seenggaknya tuh 60, seenggaknya tuh 40 atau 50 gitu. Karena menurut aku kalau aku dapat 60 tuh kayak udah nggak mungkin banget gitu. Tapi ternyata nyatanya apa, pas ujian nasional berlangsung dan pas pengumuman ujian nasional, hasilnya ada tuh ternyata nilai ujian nasional matematika yang aku takutkan itu kenyataannya ternyata dapat 7,25.
Mungkin di sini ada yang berpikiran kalau aku tuh tipe orang yang merendah untuk meroket, kayak bilang nggak bisa, tapi nyatanya bisa. Enggak ya, karena aku beneran dulu tuh beneran nggak ngerti sama sekali itu, sama matematika. Kayak yang aku bilang tadi, bahkan aku sampai takut nggak bisa jawab meskipun satu soal aja gitu. Dan sebenarnya ketika aku refleksikan sekarang, menurutku ini adalah salah satu keberhasilan aku dalam mengambil isi pesan kecemasan itu, gitu. Nah, itu kecemasan aku yang pertama ya. Waktu itu aku, eee, ada lagi kecemasan aku yang lain, yaitu waktu aku mau milih jurusan. Jadi waktu aku milih jurusan tuh aku sebenarnya takut juga, aku ragu untuk mengambil jurusan psikologi. Saat itu pikiranku adalah, aku takut kalau nanti dosen aku bakal menilai aku gitu. Aku takut kalau nanti dosen aku bakal baca pikiran aku dan tahu permasalahan hidupku gitu, sampai takut di-judge. Kayak ngapain milih jurusan psikologi kalau sendirinya aja belum bener dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir sekarang tuh lucu gitu, dan emang kenyataannya apa, setelah aku lulus kuliah, satu pun dari semua ketakutan aku tuh emang nggak ada yang terjadi gitu. Nggak ada yang namanya dosen tahu semua permasalahan hidupku hanya dengan baca pikiranku, nggak ada yang namanya dosen nge aku dan sebagainya. Nah, itu waktu, kecemasan aku nentuin pilihan jurusan dulu ya. Ada lagi kecemasan aku yang nggak siap jadi mahasiswa. Beneran sebenarnya, ketika aku tuh dulu takut juga untuk menghadapi kuliah, takut banget malah, nggak siap gitu untuk, menjalani dunia kuliah, nggak siap untuk ngerjain tugas kuliahnya. Apalagi pasti yang namanya tugas apalagi yang namanya kuliah itu banyak juga kan tugas prakteknya, banyak, apa ya namanya, tugas lapangannya gitu. Jadi nggak cuma di kelas doang, jadi harus bertemu dengan orang gitu. Aku tuh takut banget dulu. Nah, belum lagi di akhir ada yang namanya skripsi. Nah, ini sih yang sebenarnya momok banget buat aku, yang aku takutin banget. Bahkan apa ya, eee eee, apa ya, maksudnya dari aku SMA gitu ya, aku tuh udah takut kuliah tuh, udah mikirin karena aku takut nggak bisa ngerjain skripsi, kayak pikiranku tuh kayak jauh banget gitu. Padahal aku masih SMA udah mikirin itu, dan bahkan pas aku masih semester awal-awal kuliah ya, waktu aku masih semester awal tuh aku sampai pernah mikir dan berdoa sama Allah kayak, "Please lamain dong semester awalnya," karena nggak pengen cepet-cepet jadi mahasiswa akhir gitu, karena nggak siap skripsian gitu. Takut nanti nggak bisa ngerjain, nggak tahu mau neliti apa, dan lain-lain. Karena ya itu emang saking nggak siapnya sama skripsian. Bahkan sebenarnya sampai semester 7 pun aku tuh masih nggak siap gitu. Saat itu aku juga masih nggak tahu mau neliti apa, dan pokoknya bingung lah mau nentuin judul apa gitu. Tapi ternyata nyatanya apa, sekarang aku bahkan bisa melalui itu semua dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu dengan nilai IPK yang buat aku cukup lumayan bagus gitu. Kemudian ada meme yang bilang, "Udah capek-capek overthinking katanya nggak kejadian." Dan setelah aku refleksiin sekarang, emang sih semua kecemasan yang dulu aku takutkan ternyata pada akhirnya bisa aku hadapi gitu. Setelah aku pahamin sekarang, kecemasan itu memiliki pesan yang artinya ada sesuatu hal yang penting bagi kita yang mungkin harus kita persiapkan. Nah, itu pesannya. Sehingga apabila kita bisa memahami pesan tersebut dan mengelola kecemasannya secara tepat, maka hal ini akan berguna buat kita. Nah, aku juga mau menggambarkan, skema yang bisa dijadiin sebagai bahan refleksi, apakah kita sudah mengelola kecemasan tersebut secara tepat atau belum ya. Jadi sederhananya tuh gini, eee, kecemasan itu tuh gini, ada situasi yang men-trigger, kemudian situasi tersebut akan memunculkan persepsi atau cara pandang kita terhadap situasi triggering tersebut. Lalu kemudian bagaimana respon kita untuk menghadapi situasi dan persepsi tersebut. Jadi sederhananya tuh situasi, persepsi, respons. Anyway sampai sini, aku suaranya kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan bilang ya. Nah, Uji, eee, gimana? suaranya dari aku udah pas kok, Kak. Oke, udah aman ya? Oke. Oke, nah untuk lebih jelasnya tadi tentang skema yang aku bilang situasi, persepsi, respon, aku mau bahas berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Jadi, dari 3 pengalaman aku tadi, sepertinya sih aku di sini cuman mau jelasin 2 di antaranya, karena takut waktunya juga nggak cukup kayaknya kalau aku bahas ketiganya. Nah, yang pertama aku mau bahas itu terkait kecemasan aku pas milih jurusan. Untuk kasus satunya lagi, aku mau minta tolong nih ke temen tabula untuk pilih.
kira-kira lebih pengen aku bahas kasus yang mana? Apakah kecemasanku ketika menghadapi ujian matematika atau kecemasanku menghadapi skripsi? Mungkin kalau teman tabula ada yang penasaran, cerita aku tentang kecemasan menghadapi ujian matematika, teman tabula bisa ketik satu ya. Tapi kalau misalkan, teman tabula lebih tertarik untuk mendengar cerita kecemasanku menghadapi skripsi, teman tabula bisa ketik 2. Ayo diketik dulu ya. Nah nanti, Kak Dia tolong, lihat ya banyakan yang mana ya. Nah, apa namanya, sambil menunggu polling-nya, sebenarnya 2 kasus yang ini tuh emang cukup panjang gitu judulnya, makanya aku takutnya nggak cukup bahasnya. Tapi sambil menunggu polling aku mau bahas pengalaman aku yang sempat cemas memilih jurusan dulu ya. Jadi, eee kalau dari case aku yang ini tuh, waktu itu pengalaman kecemasan aku sebenarnya bisa dibilang, biasa aja sih, maksudnya nggak terlalu parah sebenarnya. Jadi saat itu situasinya adalah aku mau milih jurusan psikologi. Dan persepsiku adalah aku takut kalau nanti aku masuk di jurusan ini, dosen aku bakal nilai aku, bakal, baca pikiran aku, tahu semua permasalahan hidup aku, terus ngejudge aku dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya aku juga berpikir, karena aku waktu itu milih jurusan selain psikologi, jadi sebenarnya belum tentu juga aku bakal lolos di sini gitu. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya yang namanya situasi itu sifatnya netral ya, yang subjektif itu persepsi. Mungkin ada orang yang justru ketika dihadapi situasi untuk memilih jurusan psikologi, dia bakal excited banget. Dia kepengen banget bisa masuk itu. Atau ada juga orang yang merasa terbebani lah kalau dia masuk jurusan itu. Takut nggak bisa menjalani karena menurut dia itu jurusan yang berat, atau jangan-jangan kecemasannya kayak aku gitu, malah takut kalau aku masuk di jurusan psikologi nanti dosen aku bakal bisa baca pikiran aku. Nah, dari case aku yang ini, aku sebenarnya jadi nemuin insight juga bahwa kadang kecemasan itu tuh ada yang nggak rasional, kayak di case aku ini. Di sini ada persepsi aku yang nggak rasional, yaitu takut dosen bisa baca pikiran aku. Karena emang sebenarnya nggak ada alasan logis atau usaha yang bisa aku lakukan, kayak berarti aku harus menjaga pikiran aku kalau ketemu dosen biar mereka nggak baca pikiran aku, kan nggak gitu juga ya. Dan emang bisa aku bilang ini, apa ya, cuman pikiran aku aja yang kurang tepat. Mungkin lebih baik emang kalau kayak gini kita cari tahu dulu sih faktanya seperti apa, untuk meyakini diri kita dan bisa mengurangi rasa kecemasan tersebut. Terus kalau aku pikir-pikir juga faktor yang bisa bikin aku berpikir kayak gini ya, mungkin karena minimnya pengetahuan aku saat itu. Karena kalau aku tahu sekarang, justru seorang psikolog atau orang yang belajar psikologi, mereka nggak akan berani ngejudge orang, nggak akan berani nilai orang, nggak akan juga bisa tahu permasalahan orang lain hanya dengan membaca pikiran kita, nggak mungkin gitu. Nah, tapi untungnya respons aku saat itu adalah aku nggak terlalu berlebihan untuk memikirkan hal tersebut. Persepsi aku saat itu juga berpikir, belum tentu juga, aku bakal lolos di jurusan ini gitu. Jadi emang hal yang aku lakukan saat itu adalah lebih fokus belajar aja, lebih fokus untuk belajar SBMPTN. Dan alhamdulillah ternyata emang hasilnya aku lolos di psikologi gitu. Nah, mungkin tapi kalau dari case aku yang ini belum terlalu tergambarkan banget nih, rasa kecemasan aku dan dinamika situasi persepsi responnya. Maka dari itu aku mau bahas satu lagi ini. Nah, tadi dari hasilnya paling banyak yang mana ya, Kak Dia? Kayaknya ini 2 ya Ya, paling ini banyak ya? teman-teman iya, antusias soal skripsinya, Kak. Karena lagi Iya, mungkin oke. lagi tahap skripsian juga ya, Kak, ya? Oke, kayak mungkin relate juga kali ya sama teman-teman. Kalau gitu berarti, kita bahas kasus aku yang apa, kedua ya, yang tentang skripsian ini. Tapi sebelumnya mungkin aku mau bilang dulu nih, mungkin, kasus aku ini bisa jadi trigger warning buat temen tabula, karena akan ada bagian dari ceritaku yang mungkin membuat tidak nyaman dan bisa memicu kecemasan. Jadi kalau temen tabula sekiranya nanti nggak nyaman gitu ya, feel free juga kalau ingin meninggalkan room ini. Tapi aku sebenarnya juga mau bilang, terkadang rasa ketidaknyamanan tersebut menjadi aspek yang sangat perlu juga untuk kita menghadapi kecemasan. Karena yang nyaman juga tidak selamanya baik untuk kita, begitupun sebaliknya. Oke itu intro untuk, ceritaku yang ini ya. Aku mulai. Jadi, aku itu emang setakut itu, bahkan dari aku SMA,
aku tuh udah takut jadi mahasiswa itu salah satunya ya karena takut menghadapi skripsi sebenarnya. Dan emang sepanjang perjalanan aku menghadapi skripsi tuh beneran drama banget buat aku. Teman-teman dekat aku juga udah pada tahu gimana stresnya aku saat itu. Temen deket aku kayaknya juga ada di sini nih, lagi dengerin juga. Jadi apa ya, nanti mungkin ketika aku cerita emang bakal banyak banget dinamika terkait situasi, persepsi, respon, aku ketika menghadapi skripsi ini. Tapi semoga, apa namanya, nanti bisa kita refleksikan bersama dan semoga teman Tabula juga masih tetap sabar ya mendengarkannya, karena sepertinya ini agak panjang. Oke, mungkin kita urai dulu ya dari yang pertama, yaitu dari situasinya. Nah, situasinya adalah untuk lulus dari kuliah dan mendapatkan gelar sarjana, maka harus mengerjakan skripsi. Nah, persepsiku saat itu adalah, aku takut banget menghadapi itu. Aku nggak tahu mau neliti apa. Gimana kalau nanti aku disuruh ganti-ganti judul? Gimana kalau nanti aku nggak bisa nyelesain skripsiku? Gimana kalau aku ketinggalan teman-temanku? Ada juga nggak teman tabula yang ngerasa kayak gini? Nah, dan responsku adalah, sampai semester 7 tuh aku nggak melakukan apa-apa yang berhubungan dengan skripsi. Di saat teman-teman aku udah ambil matkul skripsi di semester 7, aku memilih untuk nggak mengambil karena aku belum siap. Saat itu aku tuh masih menghindar dan nggak coba cari bahan penelitian, juga gitu. Jadi emang masih belum ada respon positif yang aku lakukan untuk menghadapi skripsi. Jadi saat itu tuh aku emang cuman tenggelam dalam kecemasan aku aja gitu. Sampai akhirnya 1 bulan menjelang masuk semester 8 tuh waktu itu Februari 2021, pengumuman dosen pembimbing tuh mulai dibagiin dan surprise banget saat itu aku dapat dosen yang nggak sesuai sama harapan aku. Aku dapat dosen yang pernah ngasih nilai paling jelek di antara matkul-matkul aku yang lain. Aku dapat dosen yang sering disambatin sama temen aku gitu. Jadi temen aku tuh udah ambil skripsi dari semester 7 gitu dan dosennya tuh dia gitu. Jadi aku udah tahu gimana cerita dia disuruh gonta-ganti judul, pokoknya gimana kesulitannya dia tuh aku udah tahu banget gitu. Jadi aku kayak ngerasa zonk banget gitu. Nah, aku yang udah punya stigma jelek sama skripsi, terus aku harus menerima kenyataan bahwa aku, mendapatkan dosen yang tidak aku harapkan. Nah, tapi mulai dari sini terus skemanya jadi berubah nih. Situasi saat itu menjadi aku mendapatkan dosen yang tidak sesuai harapanku, sedangkan aku tetap harus mengerjakan skripsi untuk lulus. Nah, persepsiku saat itu adalah, jujur sebenarnya aku lupa sih, karena emang ngerasanya tuh kacau banget gitu, overwhelmed banget, gimana ya, kayak udah jatuh ketimpa tangga. Jadi kayak aku takut banget gitu. Tapi kemudian respons aku saat itu adalah, aku, mengekspresikan rasa kekecewaan aku dan kekesalan aku dengan bercerita ke teman-teman aku gitu. Jadi aku tuh curhat gitu, aku nyambat lah sama teman-teman aku istilahnya. Pokoknya hari itu tuh aku beneran mengekspresikan perasaan aku, bahkan kayaknya aku juga sempat nangis juga saat itu. Saking emang ngerasa ngedown-nya gitu pas tahu kenyataan itu. Nah, oke next, setelah seharian itu aku ngekspresiin perasaan aku, jujur yang aku rasain tuh aku jadi jauh lebih lega. Ternyata aku juga dapat insight nih, ternyata emang bener yang namanya emosi ada baiknya juga untuk kita bagikan ke orang lain, yang emang kita percaya ya, kalau kita udah nggak kuat gitu, jadi nggak kita pendam sendiri. Terus juga aku tambah tenang, pas dengar kabar kalau bimbingan akan dimulai 1 bulan lagi, yang mana artinya masih ada waktu untuk aku mempersiapkan kan. Jadi, ya udah tuh, hari demi hari aku mulai ikhlas menerima dosen pembimbing aku. Dan sekitar H-7, H-7 bimbingan, aku mulai mempersiapkan diri. Aku cari tuh topik yang sekiranya sesuai dengan interest dosen aku. Aku tentuin variabelnya apa, terus aku cari fenomenanya, terus aku juga, cari beberapa penelitian terdahulunya. Dan pada saat ini aku mulai merasa bahwa kecemasan aku telah berfungsi dengan baik gitu, karena respons aku udah positif menghadapi kecemasan ini. Sampai akhirnya bimbingan pertama bareng dosen pembimbing aku tiba istilahnya. Nah, aku udah siap banget nih sama topik aku udah pede. Waktu itu bimbingan online sama teman-teman aku yang lain ya, aku lupa ada berapa jumlahnya, tapi kalau nggak salah ada sekitar 10-an lebih orang lah yang ikut bimbingan. Dan bimbingan pertama itu tuh cuma ditanyain terkait judul penelitian kita doang. Dan tahu apa? Dari semua anak yang bimbingan saat itu tuh
satu-satunya judul yang nggak ditolak itu tuh cuman aku doang gitu. Judul teman-teman aku yang lain tuh pada dikritik, pada ditolak, terus disuruh, cari judul lain. Nah, gimana perasaan aku saat itu? Jujur aku seneng sih, kayak ngerasa nggak sia-sia banget lah nyiapin ini gitu. Tapi tetap masih ada rasa cemas. Oke, tapi lanjut, jadi bimbingan saat itu aku lancar, teman-teman aku yang nggak lancar gitu. Terus kemudian, bimbingan berikutnya pun juga berjalan dengan lancar. Maksudnya aku cuma disuruh revisi-revisi biasa, berikut-berikutnya pun juga begitu. Jadi, lancarlah. Tapi apakah kisahku sudah berakhir indah di sini? Tentu tidak. Karena setelah, hampir 2 bulan aku cuma disuruh revisi biasa, tibalah akhirnya dosen aku tuh nge-chat aku, ngomong ke aku. Jadi waktu itu jam 12 malam malah, entah jam 12 malam atau jam 1 malam, nge-chat aku kalau aku tuh disuruh explore variabel lain. Padahal sebelum-sebelumnya tuh nggak ada tanda-tanda aku disuruh explore explore variabel lain gitu. Padahal sebelum-sebelumnya tuh kayak, variabelku tuh udah aman-aman aja gitu. Nah, jadi ternyata dramanya tuh baru dimulai dari sini. Jujur, sejujurnya aku tuh udah mengira sih sebenarnya hal ini bakal terjadi mengingat dosen aku seperti apa gitu, tapi tetap aja ternyata, saat itu tuh aku nggak siap menerima kenyataannya gitu. Nah, singkat cerita jadinya skemanya tuh berubah lagi. Situasi aku saat itu tuh menjadi, aku dihadapkan kenyataan untuk memilih apakah aku harus mengganti variabel penelitianku atau aku mengganti subjek penelitianku gitu. Nah, persepsi aku saat itu adalah aku ngerasa, apa ya, kayak bener kan pikiran aku bakalan terjadi gitu, pikiran buruk aku bakalan terjadi gitu. Aku nggak tahu lagi harus ngerubah dan ngerombak latar belakang aku kayak gimana. Aku bingung mau nentuin apa yang harus aku rubah gitu. Terus aku mikir, gimana ya kalau akhirnya aku nggak bisa nyelesain skripsiku, gimana ya kalau aku nggak bisa ikut sidang, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya pikiran aku kayak buruk banget saat itu. Aku beneran jadi down banget. Aku jadi demotivasi banget. Jujur saat itu tuh aku beneran ngerasa se-hopeless itu gitu. Dan responku saat itu tuh bukannya adaptif, bukannya positif, tapi malah negatif gitu. Yang tadinya aku, termasuk anak yang rajin dan termasuk cepat ngirimin revisian, sekarang, saat itu tuh aku jadi demotivasi, aku jadi sering tidur, aku ada titik di mana tuh aku menunda-nunda skripsiku, kayak misalnya aku bangun pagi, terus sholat subuh, habis itu aku tidur lagi gitu, terus bilang dalam hati, "Entar deh jam 10 bangun lagi ngerjain skripsi," gitu. Tapi kenyataannya jam 10 aku kayak nunda lagi, "Entar aja deh abis zuhur," dan setelah zuhur aku nunda lagi, "Entar aja deh sore," dan setelah sore aku ngomong, "Udahlah besok aja," dan itu tuh aku, ulang berhari-hari dan ini berlangsung sekitar 2 minggu atau bahkan 1 bulan gitu. Pokoknya emang lama banget dan apa ya, ini kayaknya termasuk titik terendah aku sih dalam hidup gitu. Bahkan, dosen aku tuh sampai nyariin aku, takut aku kenapa-napa karena aku ngilang itu. Jujur aku terharu sih, kayak ternyata aku sampai dicariin dosen aku gitu, karena emang beneran ngilang gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya tuh aku mulai, nggak nyaman tuh dengan hal tersebut. Aku sadar ada hal yang harus aku perbaiki sama diri aku, sehingga skemanya berubah lagi. Jadi justru dari ketidaknyamanan ini tuh yang membuat aku, tahu aku harus apa gitu. Jadi waktu itu, akhirnya situasinya gini, sidang skripsi makin dekat, sedangkan aku belum memulai apa-apa lagi gitu. Dan persepsiku saat itu adalah, aku mau melakukan sesuatu kepada diri aku. Aku mulai mikirin masa depan aku. Di saat itu juga aku tuh punya motivasi dalam diri kalau aku punya keinginan bahwa sebelum aku ulang tahun tuh, aku bisa menyelesaikan bab 2 itu. Dan kemudian respon aku saat itu, ya aku lawan kemalasan aku buat kebiasaan baru, yaitu mengerjakan skripsi dari pagi sampai siang. Jadi yang biasanya aku bangun tidur langsung tidur lagi, saat itu aku, punya kebiasaan baru. Ini juga bisa sih sebagai tips, dari aku untuk mengatasi kecemasan tersebut ya. Jadi ketika kita merasa respon kita sudah tidak positif, tidak adaptif, itu tandanya ada hal yang perlu kita lakukan gitu. Nah dalam case aku buat kebiasaan baru ini. Aku paham betul untuk membuat kebiasaan baru itu nggak mudah, karena aku pun merasakannya saat itu. Jadi walaupun aku
waktu itu udah punya tekad, ternyata itu nggak menjamin akan, langsung berjalan dengan mulus gitu. Untuk start-nya itu ternyata susah banget. Jadi waktu itu, eee, ketika aku udah ada niat, untuk besokannya, jadi besoknya tuh aku udah mulai, baca jurnal kan, aku udah baca jurnal lagi, aku bahkan udah mencoba keras untuk menulis gitu, tapi ternyata nge-stuck banget, aku nggak tahu harus nulis apa. Sampai malam-malam tuh aku cerita sama teman aku gitu. Aku cerita kalau aku tuh udah punya tekad nih buat mau lanjutin skripsi, tapi kenapa berat banget, kenapa aku nge-stuck nggak tahu harus nulis apa. Itu beneran dari pagi sampai malam tuh aku bingung gitu. Rasanya tuh kayak buntu banget. Pokoknya malam itu tuh aku, apa ya, aku mengekspresikan lagi perasaan sedihku. Aku curhat malam itu dan ternyata besokannya, apa, aku nggak tahu ini kekuatan Tuhan atau apa, tapi tiba-tiba aku tuh jadi tahu mau nulis apa. Tiba-tiba otak aku tuh jadi lancar banget. Aku ngerjain skripsi dari pagi sampai siang dengan lancar dan dengan perasaan sangat senang, jujur. Itu tuh aku kayak ngerasa aneh banget, padahal kemarinnya aku tuh ngerasa stuck, tapi pas besokannya beneran langsung lancar gitu. Dan setelah aku refleksikan, kayaknya emang bener deh curhat sama temen tentang masalah kita itu tuh di aku ampuh banget gitu. Jadi apa ya, nggak cuman bikin lega, tapi emang dampaknya tuh juga ke respon aku yang jadi positif. Dan bener aja, hari berikutnya tuh aku jadi lancar banget. Eee, ya sampai akhirnya tuh tepat sehari sebelum aku ulang tahun, bab 2 aku tuh udah selesai gitu. Jadi, apa ya, apa yang aku harapkan tuh bisa, menjadi kenyataan istilahnya gitu. Dan di saat itu juga aku tuh beneran ngerasa enjoy banget ngerjain skripsinya. Kalau aku, refleksiin juga ya, waktu itu aku, nggak terlalu keras sih sama diri aku. Aku memberikan waktu pagi sampai siang aja untuk ngerjain skripsi aku gitu. Terus di akhir kalimat setiap aku selesai nyicil skripsi tuh aku suka, apa ya, ngasih kalimat penyemangat lah buat diri aku kayak, "Semangat besok kerjain," eee, misalkan ngerjain definisi bla 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 ya gitu. Pokoknya aku selalu ngasih penyemangat gitulah buat diri aku. Dan setelah itu, setelah aku udah selesai nyicil skripsi, aku langsung tutup laptop aku dan aku pokoknya kayak bebas lah melakukan hal apa yang aku mau gitu sebagai bentuk self reward aku. Aku, makan makanan yang aku suka atau aku dengerin lagu, pokoknya beneran aku melakukan hal-hal apa yang aku suka. Dan besoknya pun aku juga jadi bersemangat lagi untuk mengerjakan skripsi itu gitu. Mungkin ini juga bisa dijadiin tips sih dari aku, kayak apa ya, kita, tidak terlalu keras sama diri sendiri dan menghargai setiap usaha kita itu. Kalau di psikologi juga sebenarnya ini, namanya reinforcement ya, untuk mempertahankan perilaku, yang kita harapkan. Jadi oke, jadi singkat cerita tuh aku selesailah mengerjakan skripsiku, dalam durasi tidak sampai 3 bulan. Jadi, bulan Juni awal aku mulai ngerjain skripsi lagi dan, bulan Agustus tanggal 18 aku tuh udah sidang skripsi. Jadi kan, apa ya, kalau dipikir-pikir ini kayak nggak mungkin banget gitu, kayak keajaiban. Tapi, apa, kalau aku refleksikan gitu, pada akhirnya keberhasilan aku ini ya berkat respons positif aku menghadapi situasi dan persepsi akan kecemasan aku itu gitu. Kayak walaupun emang jatuh bangun ya, kalau lihat skemanya tadi juga berubah-ubah gitu, tapi poinnya adalah, gimana kita bisa berespon adaptif menghadapi situasi dan persepsi itu gitu. Jadi mungkin, kita bisa refleksiin juga nih, apakah selama ini kita sudah memanfaatkan dan mengelola kecemasan kita secara tepat atau belum, berdasarkan, respon kita menghadapi situasi atau persepsi itu, gitu. Aku yakin sih dari temen tabula di sini banyak yang mengalami kecemasan, tapi pasti banyak juga yang sebenarnya, udah menghadapi kecemasannya secara adaptif atau positif. Dan dari pengalaman ini juga sebenarnya bisa dijadiin sebagai bahan, apa ya, refleksi atau penguat buat kita gitu, bahwa di masa lalu, kita pernah kok menghadapi kecemasan dengan baik. Nah, dengan mengingat pengalaman itu, semoga rasa kecemasan kita juga bisa jadi tereduksi gitu. Nah, tapi kalaupun emang belum ya, juga nggak apa gitu. Kita kan juga namanya manusia gitu, emang tugas kita untuk selalu belajar dan berproses untuk diri kita. Bisa kita mulai sekarang and that's okay gitu. Namun kalau emang,
kecemasan kita udah sangat berlebih dan perlu bantuan, it's okay juga kalau kita cari bantuan ke profesional gitu. Semua untuk diri kita kok. Nah, terus itu sih cerita aku. Oh, sama ini kali ya, yang bisa aku sampaikan juga. Ada hal yang mungkin teman tabula juga banyak yang udah tahu. Jadi ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Sebentar ya, aku mau ngirim foto. Waktu itu tabula pernah ngirim ini. Nah, jadi ingat, ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Tugas kita adalah mengontrol hal yang bisa kita kendalikan. Nah, hal yang bisa kita kendalikan itu apa ya, yang ada di sini nih. Apa yang kamu katakan pada diri kamu, bagaimana cara kamu berpikir atau persepsi kita, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita ke diri kita atau ke orang lain, terus apa yang kita lakukan apabila kita gagal gitu. Nah, di luar ini, seperti hasil dari usaha kita dan hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu tuh udah bukan di kendali kita lagi gitu. Jadi kita fokus aja sama apa yang bisa kita kendalikan, gitu. Mungkin sharing aku mungkin sharing dari aku sampai sini aja kali ya, Kak, dia. Udah kalau dari aku gitu. Oke, terima kasih Kak Fauzi atas sharing-nya. Wah, menarik banget ya teman-teman. Tadi kita juga sama-sama mendengarkan gimana sih struggle-nya, perjuangannya Kak Oji dalam skripsinya, dalam prosesnya. Pokoknya struggle-nya Kak Oji gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya cerita versinya teman-teman terkait struggle teman-teman menghadapi kecemasan teman-teman. Gimana tadi kata Kak Oji juga ada tips-tips ya. Kita jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, jangan lupa juga self reward kita. Terus juga sebenarnya ini nih gimana sih respon adaptif yang bisa kita terapkan terhadap kecemasan itu biar agar kecemasan kita tuh sebenarnya bisa lebih diatur seperti itu. Dan ini juga tadi Kak Oji juga udah sama-sama share, karena Tabula juga ternyata pernah ya teman-teman pernah dibagiin, kalau ada nih hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi teman-teman Tabula mungkin yang lupa nih boleh banget dilihat-lihat lagi, apa-apa aja sih ternyata yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Jadi bisa direfleksikan kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin karena tadi kita udah mendengarkan sharing dari Kak Oji juga, sekarang kalau misalnya teman-teman mau sharing boleh banget nih teman-teman langsung bisa raise hand atau ketik di kolom chat juga boleh banget. Terus juga nanti kalau misalnya di akhir sesi seperti biasa ya teman-teman, kolom diskusinya Tabula akan tetap dibuka selama 30 menit, namun pada malam hari ini diskusi hanya dibatasi sampai dengan 3 pertanyaan saja. Jadi nanti kalau misalnya sudah 3 penanya, maka kolom diskusinya akan ditutup seperti itu. Jadi teman-teman yang mau bertanya, mau sharing juga ke teman-teman yang lain, mau cerita-cerita juga, mau tanya ke Kak Oji nih, pokoknya boleh banget nih langsung ditulis di kolom chat atau mau raise hand juga boleh banget. Mungkin ini ada Kak Dian Safitri ya dari tadi udah raise hand. Mungkin dari Kak Dian aku langsung admit aja ya Kak. Oke, mungkin dari Kak Dian udah sebentar. Oke, mungkin dari kalian udah aku izinkan untuk bisa unmute. Mungkin kalau kalian mau sharing ke Kak Oja atau bertanya-tanya boleh banget nih Kak, bisa langsung di unmute aja mic-nya Kak. Ya boleh banget nih Kak Dian, kalau misalkan mau sharing atau mungkin mau nanya gitu. Kalau bisa aku jawab, nanti aku jawab. Oke, halo Kak Dian. Kak Dian ada di tempat nggak ya? Pak Jajan kepencet kali ya Kak Dia. Mungkin ya kayak mungkin kepencet ya udah mungkin sambil menunggu teman-teman nih yang mau sharing atau bertanya mungkin aku dulu ya Kak ya yang mau mungkin sedikit sharing juga ke Kak Oji dan Ya mungkin boleh aku banget. mirip-mirip ke Kak Oji ya Kak ya kayak Kak Oji aku tuh dulu sedikit lemah di bidang eksak Kak jadi aku matematika itu pasti aku bakalan insecure banget karena teman-teman aku pinter gitu Kak dan aku kayak selalu merasa nilai aku selalu harus remedial gitu Kak harus ngulang terkadang aku harus mengikuti semester pendek karena nilai matematika aku nggak mencukupi standar gitu. Terus aku juga merasa kalau aku itu terlalu keras kak sama diri sendiri. Aku kayak udah belajar sampai kadang aku tuh nggak inget tidur, nggak inget makan dan sebagainya. Dan aku kayak merasa kecewa banget gitu loh kak ketika
apa yang aku cemaskan di masa depan itu beneran terjadi. Kayak misalnya aku takut nih nilai aku remet, ternyata betulan remet. Terus aku takut aku ikut semester pendek, betulan ternyata dapat semester pendek. Nah, kira-kira Jadi dari Kak emang Oji dan itu kejadian gimana ya. sih, Kak? Ya jadi apa namanya, kalau aku bisa simpulin kayak kecemasan Kak Dia itu pada akhirnya kejadian ya, Kak. Bener banget, Kak. Iya. Mungkin itu tadi sih kalau yang aku tangkap sebenarnya bisa dari persepsi kita ya. Tadi kan Kak Dia udah ngerasa kayak apa namanya, nggak sepintar teman-teman, pokoknya kayak udah ngerasa nggak bisa gitu kan ya. Nah, terus aku mau nanya juga sih sebenarnya dari persepsi tadi responsnya Kak Dia tuh apa? Apa namanya, merespon persepsi tersebut? Apakah jadinya emang ya udah tenggelam dalam kecemasan aja atau sebenarnya ada hal yang Kak Dia lakuin gitu? Kalau dari aku sih, Kak, aku tetap kepikiran terus dan aku tetap berusaha untuk belajar gitu, Kak. Walaupun ya mungkin pikiran aku tuh udah nggak fokus gitu, Kak. Ya udah Mmm. kemana-mana pikirannya gitu. Oh, jadi sebenarnya Kak Dia tuh udah berusaha untuk belajar gitu, tapi karena kecemasannya Kak Dia tuh yang mungkin terlalu, apa ya, terlalu berlebih jadinya tuh belajarnya pun juga jadi nggak fokus gitu ya, Kak? Banget, Kak Oji, bener banget. Nah iya sih emang, apa ya, ketika kita udah berusaha tapi kita masih tenggelam dalam kecemasan kita tuh emang berat banget sih. Mungkin, apa ya, eee tips dari aku juga kali ya, ketika kita ngerasa cemas gitu ya, ketika kita emang ngerasa cemas yang berlebihan gitu sampai-sampai kita jadi, kesulitan untuk, melakukan respon yang positif. Sebenarnya dari Kak dia tuh udah bagus gitu, maksudnya, udah bisa berusaha, udah mencoba untuk berusaha gitu. Tapi karena, apa namanya, nggak fokus tadi karena masih terlalu mikirin kecemasannya, mungkin aku juga bisa ngasih tips juga kali ya. Pertama, tentu pasti perasaan kecemasan ini nggak enak banget gitu. Menurut aku, perlu kita sadari juga sih, perlu kita sadari, perlu kita akui bahwa kita emang lagi merasa cemas gitu. Lalu kita bisa tanyain dulu nih ke diri kita, apa yang kita cemaskan itu. Habis itu juga mungkin tadi juga bisa dilihat, dari cara apa, evaluasi situasi persepsi respon kita menghadapi kecemasan tersebut seperti apa gitu. Jadi dengan cara seperti itu sebenarnya kita juga jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Atau yang lebih simpel juga, kita bisa cari tahu dulu nih apa yang kita cemasin, terus tanyain juga, "Apa harapan aku?" Gitu. Kemudian selanjutnya, kamu berusaha fokus, untuk mencapai harapan kamu itu gitu. Dan pada akhirnya ingat juga ada hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi kita fokus aja ke hal yang bisa kita kendalikan, misalnya usaha, ya kita fokus untuk berusaha itu. Tapi kalau misalkan emang kecemasannya ini udah terlalu berlebihan, mungkin aku bisa katakan kalau, apa ya, mungkin kita juga bisa relaksasi dulu kali ya, jadi nenangin diri kita dulu gitu. Dalam, sebagian orang tuh ketika lagi cemas emang sulit buat diajak berpikir sebenarnya. Jadi, emang perlu untuk kita mungkin melakukan relaksasi gitu. Sadari bahwa, eee, kamu tuh tidak lagi berada di masa depan gitu. Kamu sedang ada di masa ini, saat ini, hari ini, jam ini, detik ini gitu. Kamu bisa bantu relaksasi mungkin dengan teknik pernafasan. Kak dia pernah nggak, relaksasi pakai teknik pernafasan gitu? Aku pernah coba, tapi kayaknya jarang banget sih, Kak, cuman sekali 2 kali gitu, Kak. Mmm, ya mungkin, tips dari aku dan mungkin buat teman-teman juga ya, bisa pakai teknik pernapasan gitu. Karena, buat beberapa orang ini cukup ampuh banget sih buat menenangkan pikiran kita. Jadi, tarik napas kita, rasakan setiap udara yang masuk ke dalam hidung kita gitu. Sadari bahwa, kita emang sedang berada di masa ini gitu. Terus tahan nafas kita sejenak, kemudian hembuskan perlahan. Nah, pokoknya rasain setiap hembusan yang kita rasain, sadari bahwa kita emang sedang hidup di saat ini gitu. Jadi itu sih mungkin bisa pakai teknik pernapasan,
itu. Jadi, semoga dengan kayak gitu juga bisa lebih menenangkan diri kita. Ketika kita udah tenang, diharapkan juga kita bisa lebih fokus sih sebenarnya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke Kak Oji, terima kasih banyak Kak Oji atas jawabannya, sangat-sangat membantu aku buat yang, kebiasaan aku yang suka overthinking berlebihan gitu ya. Mungkin ini Kak Oji kita lanjut aja, kebetulan ada yang raise hand dari tadi, ada Kak Fajria Sivilita, mungkin ke Kak Fajria aku bisa ini ya Kak, aku udah izinkan untuk unmute, mungkin ke Kak Fajria disilakan. Oke, aku mau tes mic, kedengaran nggak ya, Kak? Halo, Sebentar kedengeran. dulu ya. Iya, maaf. Ini aku. Iya, makasih ya untuk Kak Uji untuk sharing sessionnya malam ini. Sangat relate banget buat aku. Yang terkadang anxiety, kadang overthinking, kadang panic attack. Dan juga aku setuju banget bahwa kalau kita itu nggak bisa mengontrol apa yang di luar kehendak kita. Jadi kita itu cuma bisa untuk merubah apa yang kita rubah dan bisa kita kontrol. Nah, mungkin problem aku sekarang ini adalah aku ini belakangan ini kalau misalnya lihat sosmed itu kayak misalnya ngelihat teman-teman seusia aku atau mungkin yang beda 1 sampai 2 tahun itu kayak dia progres kerjanya tuh kayak udah cepet banget nih Kak Oji kan misalnya dia udah nyampe posisi sini sih udah nyampe posisi ini nih cepet banget nih terus aku tuh kayak jadi kayak panik sendiri terus jadi kayak kok bisa ya? Kok bisa ya? Jadi kayak sering bertanya-tanya gitu loh. Jadi terkadang aku itu kayak bukan matiin sosmed sih. Jadi kayak untuk mengurangi penggunaan sosial media aku. Apalagi mungkin beberapa orang kayak kayak takut atau kayak nggak mau lihat nih LinkedIn orang tuh saya orang tuh udah progresnya udah segala macem udah meraih ini udah meraih itu terus kayak sedangkan progres aku kayak gini jadi kayak terlalu bukan compare sih jadi kayak aku udah sampai mana ya kok mereka udah melesat jauh kayak gitu. Nah, aku pengen nanya nih sama Kak Oji, kalau dari Kak Oji sendiri ini, kayak gimana ya Kak, kayak buat ngatasin tuh biar ngelihat orang tuh nggak bikin panik gitu loh Kak. Mungkin itu aja sih dari aku. Makasih ya. Oke, makasih banyak Kak Sivi. Ini langsung aku jawab aja ya Kak dia. Oji, silakan Kak Oji. Oke, kalau yang aku tangkap tuh, rasanya tuh kita kayak tertinggal jauh sama teman kita. Teman kita udah ada di sini kok, kita masih di sini. Secara nggak langsung sebenarnya itu, jadinya ada membandingkan diri kita juga nggak sih sebenarnya? Dan ini Iya, kayaknya udah banget. dan ini Kita juga life sebenarnya crisis, Kak. heeh, ini apa ya, problem banyak orang juga sebenarnya sih. Jadi kita nggak sendiri. Aku, eee, aku kadang suka merasakan gitu sih, tapi untungnya aku nggak sering merasakan kayak gitu. Karena kalau aku ya, ini kalau aku pribadi menanggapi hal itu, aku gini sih, aku bilang kepada diri aku sendiri, aku mempertanyakan kepada diri aku sendiri kayak gini, eee, emang sebenarnya ada ya standar baku yang menentukan bahwa kita misalnya di umur segini harus udah seperti ini, di umur segini kita harus udah harus bisa kerja kayak gini, emang ada standar baku kayak gitu? Dan setelah aku pikirin tuh sebenarnya nggak ada gitu. Dan, menurut aku tiap orang juga, eee, punya, apa ya, caranya masing-masing juga, punya waktu timing-nya masing-masing juga, dan sebenarnya juga punya kebutuhannya masing-masing juga gitu. Dalam arti mungkin, ada orang yang udah kerja karena dia emang, butuh itu gitu, maksudnya butuh untuk kerja, untuk emang dia perlu untuk cari duit gitu. Tapi mungkin juga ada orang lain yang, eee misalnya dia tuh masih ingin, menimba ilmu gitu, masih mau, eee, entah lanjut kuliah atau apa gitu. Jadi sebenarnya menurut aku tuh masing-masing orang sebenarnya tuh punya kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau kita samain kayak, "Kok aku belum ada di titik kayak mereka ya?"
ya jelas karena kita bukan mereka. Sebenarnya itu sih, karena kita ya diri kita sendiri, mereka ya mereka gitu. Dan kalau kita lihat, mereka gitu ya, mereka aku rasa mereka juga pasti ada insecure-annya tersendiri juga gitu, kayak mereka ngerasa, "Kok aku belum, seperti dia ya?" Gitu. Jadi kayak ada rasa ketidakpuasan itu sendiri dalam diri. Sebenarnya kalau kita pikirin sih, rasa ketidakpuasan itu tuh bagus ya, bagus dalam arti, berarti kita tuh punya, keinginan untuk, menjadi lebih gitu, maksudnya punya keinginan untuk berkembang gitu. Nah, tinggal gimana kita meresponnya aja, balik lagi sih sebenarnya. Tinggal kita gimana meresponnya ketika emang, kita merasa kita ingin seperti itu, berarti tinggal usaha kita aja. Ingat yang bisa kita lakukan adalah usaha kita. Kalau misalkan nanti hasilnya kita beneran bisa jadi seperti itu, berarti ya itu bonus dari usaha kita gitu. Tapi kalau ketika kita udah usaha, belum mencapai itu, ya nggak masalah gitu. Berarti mungkin, Tuhan menakdirkan yang lain atau pokoknya tetap ada, pelajaran yang kamu dapetin gitu pastinya. Aku nggak tahu sih ini menjawab apa enggak, kira-kira gimana Kak Civi? Sudah sangat menjawab sih, Kak. Makasih ya, Kak, atas perspektifnya. Ya Makasih. sama-sama. Oke, terima kasih Kak Civi atas pertanyaan dari Kak Oji juga udah menjawabnya dengan sangat baik. Semoga jawaban dari Kak Oji bisa membantu Kak Civi ya. Mungkin aku izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya Kak Oji. Itu ada pertanyaan dari Kak Nur, yaitu pertanyaannya, aku Nur dari Makassar, aku takut dikritik sama dosen Kak, jadi menunda-nunda tugas akhirku dan sudah tertinggal daripada teman-teman yang lain. Gimana sih Kak caranya supaya tenang dan punya mental yang kuat di saat dikritik? Mungkin itu pertanyaannya Kak Oji, langsung mau dijawab Kak? Oke boleh. Oke. Kasusnya di sini, siapa namanya, Kak Nur ya. Kak Nur takut dikritik sama dosen, jadinya responnya tuh menunda-nunda tugas dan situasinya juga udah tertinggal dari teman-teman gimana caranya supaya tenang. Nah sebenarnya, apa namanya, dikritik dari dosen, kritik itu kan termasuk, apa ya, omongan, orang lain gitu, yang mana sebenarnya kalau dari segitiga kontrol tadi tuh, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Perkataan orang lain terhadapmu itu nggak bisa kita kontrol. Mungkin perlu dipahami itu dulu. Jadi, sebenarnya kayak mau kamu, sebagus apapun usaha kamu, ketika orang lain mungkin punya pikiran lain, dia tetap bakal kritik kamu gitu. Tapi yang menjadi poin utama adalah usaha kamu itu, kamu tetap berusaha melakukan apapun. Jadi karena itu juga yang emang yang bisa kita kontrol gitu. Jadi tetap fokus aja sama usaha kita sendiri dan, eee, istilahnya kita pasrahkan aja hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Yang penting kita udah berusaha, ya udah mau mau apa hasilnya gimana juga, ya udah gitu, yang penting kita udah berusaha. Jadi kalau dari aku mungkin paham, apa ya, maknai dulu, sadari dulu betul bahwa emang itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Bahkan ketika, kabar buruknya adalah bahkan ketika kita udah melakukan usaha sekeras apapun, itu nggak menjamin kalau kita nggak bakal dikritik gitu. Jadi ingat tugas kita hanya berusaha dan ya udah sih itu kalau dari aku. Cuman mungkin, yang bisa aku bilang adalah valid banget kalau kamu merasa sakit hati dikritik, karena aku juga sebenarnya tuh orang yang nggak suka dikritik, sedangkan dosen aku tuh suka mengkritik aku. Tapi ya udah kayak karena itu nggak bisa aku kontrol, aku memilih untuk, ya udahlah bodo amat yang penting, fokus aja sama apa yang aku kerjain gitu. Sama ini sih aku, caranya juga support sama temen sih, kayak ketika aku, dikritik sama dosen perasaan aku sakit hati gitu ya, terus aku ya udah curhat sama temen. Mungkin itu sih, kalau itu juga bisa, jadi salah satu cara kita buat nenangin diri kita juga, kayak apa ya, eee, mungkin emosi, kesedihan kita, kemarahan kita itu juga jadinya kita bagikan ke teman kita gitu. Jadi, mungkin itu sih tipsnya, jadi buat menenangkan diri kita.
Selain itu mungkin tadi ya, itu teknik pernapasan kalau misalkan kamu jadi kayak merasa deg-degan banget, kamu bisa pakai teknik pernapasan. Itu kalau dari aku, Kak Nur. Makasih atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Nur atas pertanyaannya. Ini relate banget ya, apalagi buat anak kuliahan ya Kak. Kadang kita juga nggak suka ya Kak dikritik kayak kalau dikritik Bener kayak banget. deg banget nih di hati nih. Bener Mhm. banget. Dan terima kasih juga nih Kak Oji udah memberikan jawaban untuk Kak Nur. Semoga jawaban dari Kak Oji udah cukup jelas ya Kak. Tadi juga aku tangkap nih pelatihan pernafasan itu mungkin bisa berguna banget nih Kak ya buat orang-orang Kak biar mengatasi rasa cemasnya seperti itu. Mungkin karena masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak Oji, aku izin bacakan ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Yolan. Halo Kak, mau tanya nih. Rasa cemasku dari dulu cuma satu Kak. Setiap aku kena tegur, habis dimarahin ortu gitu, apalagi sama ibu, pasti beliau selalu ada kata-kata yang lebih ke mungkin mengatain di sisi lain. Aku juga mikir ucapan ibu itu kan bisa jadi doa buat anaknya. Soalnya ngatainnya itu bisa berhubungan sama masa depan aku. Contohnya yang aku ketik dari awal tadi, lulusan SMA aja kamu masih jadi sampah apalagi kalau keluar kuliah. Jadi aku selalu mikir kayak apa iya nanti kalau insya Allah dapat gelar bakal jadi lebih dari sampah. Semenjak dikata-katain kalau habis dimarahin tuh yang ada di otakku kayak keluar kuliah aja gitu sih Kak, minta saran dan kritikan mungkin biar nggak gitu lagi. Mungkin dari Kak Oji sudah bisa langsung menjawab Kak? Oke. Untuk Kak Yolan, I'm sorry to hear that ya. Apa ya, rasanya mungkin perasaannya sakit banget, dikatain kayak gitu. Aku juga ngerasain kayak sedih banget sih, apalagi kayak sama ibu kita sendiri gitu kan. Eee, mungkin kalau aku berat sih rasanya, eee, aku jadi speechless. Cuman, sebenarnya apa ya, eee, pokoknya segala perasaan kita kalau kita sedih itu valid ya, ingat itu. Ketika kita disakiti, apapun itu sebenarnya valid. Eee, Terus kalau dari orang tua kita sebenarnya tuh kalau aku belajar di psikologi ya, eee, apa ya, banyak orang tua yang ya nggak paham gitu maksudnya, eee, bagaimana cara mendidik, anaknya dengan baik gitu. Tapi bukan karena dia, nggak mau anaknya menjadi baik gitu, tapi lebih ke emang, belum punya kapasitas atau, eee, ilmu tersebut gitu. Jadinya sebenarnya tuh mungkin niat dia baik, tapi kayak cara menyampaikannya salah gitu. Atau bisa juga karena emosi dia sesaat gitu. Jadi bisa juga kalau di psikologi tuh namanya apa ya, mekanisme pertahanan diri yang, jadinya membuat kita jadi, bisa jadi ya orang tua kamu itu sebenarnya lagi kesel sama orang lain gitu, tapi, dia menyampaikan kekesalannya tuh ke kamu gitu, sampai sampai dia mengatakan hal yang, mungkin jadinya menyakiti hati kamu gitu. Padahal pasti yang namanya orang tua itu, nggak apa ya, nggak mau anaknya tuh jadi maksudnya nggak mau menyakiti anaknya sebenarnya, cuman karena caranya itu salah, caranya itu yang kurang tepat, karena ya itu tadi, nggak paham. Tapi ya kita juga nggak bisa apa ya, nggak bisa menuntut itu juga kan maksudnya, eee maksudnya, ini juga sebenarnya juga di luar kendali kita juga kan, sebenarnya perkataan orang lain itu di luar kendali kita, balik lagi kayak tadi sih. Terus tadi yang jadi pertanyaannya adalah apa, jadi aku selalu mikir kayak, "Kalau dapat gelar menjadi" oh jadinya kamu juga kepikiran perkataan orang tua kamu ini apakah menjadi benar atau tidak. Ingat, eee, perkataan aku bahwa orang tua tuh sebenarnya enggak berniat untuk mengatakan itu gitu. Karena kita nggak tahu kalau sebenarnya, orang tua kita mungkin mendoakan kita, orang tua kita mungkin mendoakan kita menjadi lebih baik dan sebagainya gitu. Kita nggak tahu, eee, kita pokoknya nggak tahu apa yang ada di lubuk hati orang tua kita sebenarnya.
Bener Kak, ibuku kalau emosi gitu nggak cuma marah ke orang lain aja, tapi ke aku aja bisa lebih dari itu Kak ngatasin. Gimana? Tapi ke aku aja bisa lebih dari itu Kak ngatainnya. Aku tahu ortu marah pasti karena kelakuan anaknya. Cuma aku nggak suka kalau dikata-katain, negur, atau apa boleh dan itu emang harus, tapi kenapa harus ngatain? Nggak, aku paham banget emang rasanya nggak enak banget kalau dikatain orang, emang sakit banget. Mungkin apa ya, kalau mungkin kamu udah pernah ini belum, apa namanya, komunikasiin ini ke orang tua kamu, kayak kalau kamu sebenarnya nggak suka dikatain, mungkin kalau misalkan ada waktu gitu ya, ada waktu, ketika orang tua kamu lagi tenang gitu, maksudnya lagi dalam keadaan emosi yang stabil, kamu mungkin bisa ngajakin ngobrol gitu, kamu bisa, curhat ke orang tua kamu. Udah sering, Kak? Oke, terus respon dia gimana? Karena emang sakit banget sih, dan sebenarnya salah satu upaya kita ya mengkomunikasikan hal yang tidak kita sukai ini ke orang lain, tapi tetap sih itu cuman usaha kita, pada akhirnya tetap perkataan orang lain nggak bisa kita kontrol, perilaku orang lain nggak bisa kita kontrol. Selalu jawabnya sama, makanya jadi anak jangan pola ibu gini juga karena kamu sih. Oke, mungkin itu sih dari aku. Apa ya, kita nggak bisa ngontrol perasaan orang lain, perilaku orang lain. Jadi, mungkin kalau dari aku, fokus ke diri kita, dalam arti, eee, aku tahu itu pasti sakit banget, bener, itu nggak enak banget dikatain kayak gitu. Kayak si orang lain pasti nggak mau dikatain kayak gitu, apalagi sama orang tua kita sendiri gitu. Tapi mungkin caranya kalau misalkan emang udah dikomunikasikan nggak bisa, eee, ya udah, itu yang penting kita udah berusaha gitu. Dan, mungkin, saran, apa namanya ya, kalau dari aku lebih kepada respons kita aja sih, respon kita ketika dikatain kayak gitu, eee apa ya, kita tetap berespon positif dalam arti, eee, apa ya, mungkin kalau kamu tidak merasa tidak disayangi orang tua kamu, mungkin saatnya ya sekarang kamu menyayangi diri kamu sendiri, gitu. Mungkin itu aja kali ya dari aku. Kalau misalkan emang, apa namanya, butuh cerita lebih lanjut, nanti boleh kali ya konsultasi. Udah mungkin dari aku Oke, gitu terima aja kali ya. kasih. Maaf ya kalau masih kurang menjawab. Oke Kak Oji, terima kasih Kak Oji atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Kak Yolan udah mau sharing nih ke kita semua. Mungkin semoga setelah ini kita juga bisa berproses sama-sama ya Kak. Semoga Kak Yolan juga bisa mendapat hal baik setelah mengikuti Tabula Talks pada malam hari ini. Oke, mungkin karena ini sudah jam 8 dan seharusnya sesi Tabula Talks juga sudah berakhir. Mungkin nanti teman-teman yang masih ingin bertanya diperbolehkan, tapi nanti kita akan melanjutkan di sesi diskusi ya teman-teman. Jadi ntar sesi Tabula Talks-nya kita akhiri dan kalau misalnya nanti yang mau yang mau bertanya boleh banget dilanjutkan di sesi diskusi. Nanti Kak Oji bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman dibatasi oleh 3 pertanyaan saja ya. Oke, mungkin karena sudah di akhir, dari Kak Oji sendiri ada nggak sih Kak closing statement buat menutup Tabula Talks pada malam hari ini? Oke. Mungkin, di akhir aku juga mau ngomong kali ya, sejujurnya untuk jadi pembicara di Tabula Talks ini juga cukup membuat aku cemas gitu, apalagi ini tuh pertama kalinya untuk aku. Aku tadinya tuh kepikiran takut kalau nggak bisa memberikan yang terbaik, aku takut kalau sharing kita kali ini nggak berguna gitu. Aku takut kalau apa yang aku sharing di sini tuh sebenarnya teman-teman Tabula udah tahu semua. Aku tuh takut sebenarnya akan ekspektasi teman Tabula di sini. Tapi makanya itu sih, kalau teman Tabula ingat di awal tuh aku sempat minta tolong untuk teman Tabula tidak berekspektasi tinggi terhadap aku, dan menurut aku itu tuh salah satu cara aku untuk berusaha dan mengendalikan apa yang bisa aku kendalikan. Oke, aku tidak bisa mengendalikan keputusan teman Tabula untuk mengikuti permintaan aku, karena emang itu di luar kendali aku gitu, tapi aku udah mengendalikan pikiran dan perasaan aku. Dengan mengatakan itu, aku jauh lebih tenang, lebih dari itu juga aku tuh pokoknya jadi lebih tenang banget perasaan aku, dan itulah usaha aku.
ketika aku sudah melakukan itu, aku udah nggak merasa terbebani lagi. Dan untuk closing statement-nya mungkin, pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa masa depan tidak ada yang pasti, bahkan sebesar apapun persiapan kita, tetap tidak ada yang menjamin jika Tuhan tidak menakdirkannya. Namun poinnya adalah, dibanding kita terus memikirkan masa depan yang tidak pasti, sebagai manusia kita hanya bisa berusaha mempersiapkan dan menikmati apa yang ada di hadapan kita sekarang, here and now. Mungkin dari aku itu aja, makasih banyak buat teman Tabula dan makasih banyak juga buat Kak Dia. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Nah, terima kasih Kak Oji. Ini closing statement yang indah banget nih dari Kak Oji buat teman-teman Tabula dan menutup Tabula Talks pada malam hari ini. Semoga apa yang telah sama-sama kita sharingkan, kita belajar, kita diskusikan itu bisa bermanfaat baik dan bisa menjadikan proses kita semakin lebih baik lagi ya teman-teman ke depannya. Oke, mungkin karena sudah jam 8 juga, aku mau membacakan pengumuman nih. Pengumuman tentang buat teman-teman Tabula yang pengen coba ke konselor profesional boleh banget ya. Di Tabula itu punya program layanan konseling. Nah, nanti jadi teman-teman Tabula yang butuh tempat aman untuk curhat, mau cerita, memperoleh insight, sudut pandang baru boleh banget nanti aku kirim pengumuman lebih lanjutnya di kolom diskusi ya teman-teman. Terus juga nanti aku mau bacain instruksi giveaway. Nah, jadi giveaway Tabula Talks itu akan diberikan kepada 2 orang pemenang yang akan mendapatkan free counseling dengan Kak Oji nih selama 45 menit. Nah, gimana sih caranya nih Kak biar bisa dapat giveaway-nya Tabula nih? Yang pertama caranya dengan memfollow akun @tabula.id di Instagram. Kemudian, teman-teman bisa post di instastory-nya dan manfaat apa sih yang didapatkan selama mengikuti Tabula Talks. Dan terakhir, teman-teman juga bisa tag akun @tabula.id dan 3 teman kamu yang kamu rasa akan mendapatkan manfaat dari Tabula Talks. Nah, jadi pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui direct message Instagram. Oke, mungkin itu ya teman-teman pengumuman untuk giveaway dan seputar konselornya. Dan aku juga mau ingetin lagi ke teman-teman. Jadi teman-teman setelah ini masih boleh banget bertanya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, hal yang mau diskusikan sama Kak Oji, boleh banget nih langsung diketik di kolom diskusi. Karena nanti selama 30 menit ke depan, Kak Oji juga masih akan menjawab pertanyaan teman-teman nih. Dan pertanyaannya dibatasi oleh 3 orang saja. Oke, mungkin untuk sekian untuk malam ini. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya mengikuti Tabula Talks hingga selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari aku. Sampai jumpa di Tabula Talks selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih Kak Oji juga. Dadah Kak Dia, dadah teman-teman Tabula semua.